Nah, terus untuk yang ini, itu yang A1-nya itu nilainya 2M dikurang 30/7, yang untuk A2-nya negatif M, A3-nya negatif M, dan untuk yang ini ya negatif 3M dikurang 30/7. Nah, kita kurangkan yang CJ min TJ-nya, jadi dapatnya ini min negatif M ditambah 5/5/7, di sini yang ini habis nih, 2M ditambah 30/7, yang ini M, terus ini 3M dikurang 30/7, yang ini 0, dan ini 3M, dan ini 3M dikurang 30/7. Nah, lalu untuk yang karena ini masih negatif, masih ada yang negatif, berarti kita pilih nih bilangan yang paling terkecilnya. Jadi kita pilih yang ini. Nah, berarti yang ini, yang S1 ini jadi kolom kuncinya. Lalu kita hitung rasionya dengan cara yang sebelumnya, ini sama dengan NB dibagi dengan kolom kuncinya, jadi dapatnya segini. Nah, di antara 3 yang ini itu yang negatif nggak usah dipakai, jadi kita ambil yang ini, yang 5/9 yang paling kecil. Jadi ini yang A3 ini yang jadi baris kuncinya. Terus 1/2/7 ini jadi nilai kuncinya. Lalu karena masih negatif, kita lanjutkan untuk iterasi yang kedua. Udah yang sini, karena kan yang ini dapatnya kan yang S1 nih, berarti yang di bagian kolom baris yang ini kita ubah jadi S1, yang tadi masih A2 dan Y2. Nah, yang cara ngitung yang dapat yang ini masih sama, itu nilai yang tadi di sini dibagi dengan yang ini, terus dapat segini, terus kita tarik ke kanan sampai dapat segini. Lalu kita ambil lagi A2-nya juga sama seperti itu, sama seperti yang sebelumnya, berarti dengan nilai A2 yang sebelumnya terus dikurangi dengan nilai kunci dikali dengan nilai yang baru kita dapat, terus kita tarik ke kanan, itu hasilnya segini. Terus yang Y2 juga masih sama seperti yang sebelumnya, berarti itu sama dengan nilai yang sebelumnya dikali dengan nilai kunci ini, terus sama nilai yang tadi kita dapat yang ini. Terus dapat ya segini, terus kita tarik segini. Dah, kita cari CJ-nya. CJ-nya didapatkan negatif 5/30 dikurang 20, yang ini min 30, ini 0, ini M, ini negatif 5M/9 ditambah 30/9, ini 0, ini negatif M, ini 5M/9 dikurang 30/9, ini negatif 17M/9 dikurang 60/9. Nah, kita kurangi, ini jadinya negatif M/30 ditambah 5, yang ini 0, ini M, ini negatif 5M per 9 ditambah 30/9, ini yang ini M, ini 0 alias habis, yang ini jadinya 14M/9 dikurang 30/9, yang ini masih sama, negatif 17M/9 dikurang 60/9. Nah, karena ini masih ada yang negatif nih, ini dan ini, berarti kita pilih yang paling kecil. Nah, yang paling kecil itu ini, yang negatif 5M/9 ditambah 30/9. Jadi yang kolom S3 ini jadi kolom kuncinya. Nah, kita hitung nilai rasionya masih sama seperti yang sebelumnya, berarti NB dibagi dengan kolom kunci, didapetin ini. Nih, setelah itu, nah di antara 3 ini yang negatif nggak usah, jadi yang paling kecil itu ini, terus kita tarik ini. Berarti ini yang jadi itu ya, baris kuncinya. Terus ini kita dapetin nilai kuncinya itu 5/9. Nah, karena masih ada, kita lanjutkan ke iterasi ketiga. Nah, iterasi ketiga itu kan yang ini di S3 dengan di baris A2, berarti yang ini diubah jadi S3. Nah, yang lain masih sama Y2, yang ini Y1. Jadi dapetin yang S3 ini, itu nilai yang di sebelumnya dibagi dengan nilai kunci, terus didapetin ini. Terus kita tarik ini sampai NB. Terus habis itu yang Y1-nya itu juga sama dengan di
sebelumnya terus dikali dengan nilai kuncinya, terus dibagi dengan nilai yang kita dapetin tadi, yang ini. Oh iya, yang ini TJ-nya sesuaikan dengan yang ini ya tadi, nilai I2-nya min 30, yang S3-nya 0, S1-nya juga 0. Sudah didapetin, kita tarik ke kanan, didapetinnya sampai segini. Terus yang S1-nya juga itu nilai yang sebelumnya S1 ini terus dikali S1 ini terus dikali nilai kuncinya, terus ini dengan yang ini terus didapetin ini. Terus TJ-nya masih sama seperti yang sebelumnya, terus JJ-nya cara menghitungnya juga sama, terus ini didapetin negatif 18, yang ini negatif 30, ini 0, 6, 0, 0, negatif 6, 0, dan ini negatif 18. Terus kita kurangi JJ min TJ-nya, jadi dapetinnya 7, ini 0, ini 0 juga, ini 0, ini 0, terus ini M kurang 6, ini M dan negatif 18. Nah, karena di antara yang ini tidak ada lagi negatifnya, berarti sudah optimum hasilnya. Nah, nilai optimumnya itu negatif 18, berarti T-min sama dengan negatif T-max sama dengan negatif 18 sama dengan 18. Nah, berarti nilai optimalnya 18. Dengan Y1-nya itu 0 dan Y2-nya 3/5 yang ini. Nah, nilainya sama ya. Ini 18 dengan yang nomor 1 tadi. Nih. Sudah. Selanjutnya itu nomor 3. Nah, nomor 3 itu apakah kasus ini termasuk kasus kemerosotan? Jelaskan. Nah, untuk permasalahan nomor 1 ini tidak termasuk kemerosotan dikarenakan nilai fungsi tujuannya itu selalu naik, yang ini maksud saya, ini dan ini naik dari 0 sampai ke 18. Nah, terus dan untuk yang dualnya juga dianya naik terus, nggak ada turun. Ini dari tabel awal dari negatif 6 ke negatif 3M kurang 30/7, terus jadi naik lagi jadi negatif 17M/9 dikurang 60/9 dan naik lagi jadi negatif 18. Nah, dapat disimpulkan bahwa kasus ini tidak termasuk kasus kemerosotan. Lalu untuk yang nomor 4. Nah, untuk yang nomor 4 itu cari nilai kepekaan B1 dan nilai kepekaan ini maksudnya C2. Berarti, nah untuk cari nilai B1 itu kan batas kanan dari fungsi kendala yang pertama tadi. Nah, ini kita kopikan model matematika dari permasalahan yang sebelumnya itu. Ini maksnya, terus tetapi sebelumnya ini itu yang kendala batas kanan yang ini awal 25, tetapi kita ganti jadi A gitu. Nah, ini tabel optimum yang sebelumnya. Ini tabel optimum yang sebelumnya itu. Nah, jadi kita harus mencari itu inverse dari matriks B. Nah, matriks B-nya itu kan B-nya itu kita dapetin dari S1 yang ini sama S2 yang ini. Ini dari tabel optimum yang soal nomor 1 yang tadi. Nah, jadi itu ini kita masukin matriks yang ini itu dari tabel awal, bukan yang tabel optimum ini. Nah, tabel awalnya itu tadi S1-nya itu 10, terus yang X2-nya juga 35. Nah, ini kita inversekan. B inverse didapatkan ini 10, negatif 06 dan negatif 0,2. Nah, untuk mendapatkan NB ini, NB yang B1 tadi, nah jadi itu nilainya itu NB didapatkan dari B inverse yang ini dikali dengan NB, nilai NB yang ini.
enggak, maksud saya nilai MB yang di tabel awal. Nah, jadi kita masukkan ini, nilai 1, 0, negatif 0,6, dan 0,2, terus ini, itu yang ini. Nih, yang A dan 30, tapi awalnya kan seharusnya ini 25, tapi kita ganti tadi jadi A. Jadi kita kalikan seperti ini. Nah, sudah dikalikan, matriksnya didapatkan ini A kurang dari 18 lebih, pokoknya ini tuh perkalian ini harus lebih dari sama dengan 0. Nah, didapatkan ini A dikurang 18 kurang dari sama dengan 0 dan A kurang lebih dari sama dengan 18. Nah, jadi terus yang ini juga 6 lebih dari sama dengan 0. Jadi didapatkan nilai rentang nilai kepekaan B1 adalah A lebih dari sama dengan 18. Nah, untuk yang berikutnya itu nilai kepekaan C2. Nah, C2 itu kita dapatkan dengan ini kan tabel maksimum optimum yang sebelumnya itu ya, kita kopikan juga di sini. Nah, C2 itu kita ganti. Nah, ini C2 merupakan koefisien dari X2 di fungsi tujuan. Nah, berarti itu fungsi tujuannya yang ini. Nah, berarti ini harus diganti. Nah, untuk yang di sini, ini karena yang sebelumnya, nah yang nilai yang ini, yang di optimum sebelumnya kan ini X2-nya kan, itu nilainya 3, tapi kita ganti jadinya C, yang di sini juga C. Berarti kita harus hitung lagi untuk mendapatkan nilai CJ-nya. Di sini ada 7C per 5, ini dapat C, yang ini 9C per 5, yang ini 0, yang ini C per 5, ini 6C. Terus yang untuk CJ ZZ-nya didapatkan 7C per 5 kurang 1, ini 0, terus ini 9C per 5 kurang 2, yang ini 0, lalu ini C per 5, terus yang ini 6C. Nah, semuanya itu harus lebih dari sama dengan 0. Jadi kita masukin ini, nih 7C per 5 dikurang 1, lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi didapetin C-nya lebih dari 5 per 7. Nah, untuk yang ini itu, nih 9C per 5 dikurang 2. Jadi 9C per 5 lebih dari sama dengan 2, C lebih dari sama dengan 10 per 9. Nah, yang ini juga C per 5 lebih dari sama dengan 0, jadinya C lebih dari sama dengan 0. Lalu yang ini 6C lebih dari sama dengan 0, yang ini C lebih dari sama dengan 0. Jadi, dapat disimpulkan bahwa didapatkan rentang nilai kepekaan C2 adalah C lebih dari 10 per 9. Nah, untuk soal yang nomor 5, bagaimana jika PO C2 itu sama dengan 4? Nah, kita ambil model matematika dari yang awal tadi, kita kopikan di sini. Nah, jadi yang harus digantikan itu yang ini. Nilai yang C2 yang ini ya. Maksud saya yang ini. X2-nya yang ini tuh diganti jadi 4. Nah, jadi kita kopikan yang ini ke bawah. Nah, jadi yang 3 ini kita gantikan 4 sesuai dengan yang ini. Nah, jadinya sesuai dengan yang hasil yang nomor 1 ini tadi. Ini X1-nya 0, X2-nya sama dengan 6, dan X3-nya sama dengan 0. Kita masukin di sini, berarti yang X1-nya 1 dikalikan 0 ini 4 dikali 6, dan 2 dikali 0. Nah, didapatkan Z-nya 24. Jadi, PO yang didapat apabila C2 sama dengan 4 adalah 24 atau 24.000. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.